Dan, baca Dan. Ini bener kagak? Gak ada nomornya Dan. Nah udah gue baca. Nah seingat gue lupa ya. Pokoknya intinya gini. Jadi dia memperkenalkan diri. Halo, nama aku apa gitu. Aku lupa Helen atau siapa gitu. Aku tuh ada di antara kalian. Dia bilang gitu. Aku dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Bakti Dan gue Elo di channel Elba Duo, edisi pelakor pengalaman kisah horor. Alhamdulillah setelah sekian lama kita vakum, akhirnya kita take lagi nih, dan kita datengin lagi narasumber yang merupakan sahabat kecil dari bini gua dan akhirnya jadi sahabat gua juga. Gitu. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung kenalan aja yuk sama narasumbernya. Halo Dani. halo, apa kabar? Udah lama banget nih kita nggak ketemu. Iya. Sehat semuanya. Alhamdulillah. Lo sehat kan? Keluarga sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan gue tuh pengen gini. Lo kan beberapa kali pernah cerita sama kita tentang pengalaman-pengalaman yang pernah lo alamin. Nah untuk kali ini gue pengen lo untuk berbagi cerita itu bukan cuma sama kita doang, tapi si sahabat online Elba Duo ini juga bisa mendengarkan kisah-kisah lo nih gitu. Pengennya tuh gitu. Oke. Nah, yang untuk saat ini yang pengen lo ceritain tuh itu pengalaman yang gimana? Sebenarnya kalau bicara mau cerita pengalaman banyak sih ya. Mungkin kan sesuai topiknya sendiri kan terkait horor ya. Memang gue punya beberapa pengalaman di mana dulu sering sekali ada hal-hal negatif lah yang mungkin gue lihat atau mungkin gue rasain. Tapi memang itu secara real terlihat dan memang sampaikan gitu. Nah mungkin salah satu cerita kali ya waktu mungkin zamannya gue masih SD atau SMP itu ya, lupa mungkin ya. Cuma kan kita dulu kan waktu SMP kan jarang komunikasi tuh. Iya. Nah cuma mungkin gue lupa lah di red SD atau SMP. Jadi waktu itu gue pernah nongkrong sama 3 temen gue ya. Jadi termasuk gue ada 4 orang nih. Sorry. Ini berarti di rumah nih? Posisinya di daerah rumah sih. Oh, daerah rumah. Pokoknya kalau disebutin daerahnya masih di kawasan Bintaro. Iya. Nah, posisinya dekat SDN 012 dan SDN 013. Nanti areanya situ lah. Ceritain. Gak apa-apa lah ya. Nah, tapi sebenarnya poinnya orang-orangnya juga udah pindah sih, karena memang saat itu mereka dapat tempat fasilitas untuk orang tuanya yang guru. Jadi ada salah satu tempat kumpulnya tongkrongan di dekat rumah gue tuh di saung lah bahasanya, orang bilang tuh saung. Nah waktu itu gue nongkrong berempat, jadi bareng sama 3 teman gue yang lain. Jadi ada ABC, itu gak usah gue sebutin, orangnya udah pada nikah soalnya. Gitu kan. Nah, jadi saat itu kalau nggak salah sudah jam 2 pagi. Jam 2 pagi, ya menjelang setengah 3 pagi lah ya. Dan di situ ada pohon petai Cina belakangnya, di belakang saung itu. Terus ada juga pohon jambu ya, di depannya tuh ada pohon jambu. Nah pas lagi kita nongkrong, lagi bakar singkong. Ceritanya zaman dulu kan masih nakal ya, ngambil singkong di kebun orang. Nah bakar singkong sambil nunggu tuh matang. Tiba-tiba handphone temen gue bunyi. Dan di mana handphone tersebut sebenarnya dia udah yakin nggak ada SMS. Pertama kayak miss call, tapi private number. Kalau dulu ada nama private number kan, nomornya nggak ada. Nomor tidak diketahui. 2 kali miss call tuh, tiba-tiba ada SMS, nomornya tidak ada. Gak ada nomornya masuk, gitu. message masuk. Nah dulu kayaknya belum zamannya BB deh, belum zaman BB ataupun mungkin media messengers gitu ya. Apalagi ya belum. Oh jauh banget sih kayaknya.
zaman masih Facebook, zaman jadi Friendster kayaknya dulu. Iya kan? Iya, berarti Oh yang pas SMP, iya. di bawah 2010 ya? Jauh banget. Oh, jauh, masih jauh, iya, 2007-an. Friendster lah ya, Iya. mungkin zaman itu. Nah, jadi temen gue terima handphone, bunyi tuh ceritanya. Siapa nih Dan malam-malam gitu? Angkat aja Bir, gue bilang gitu. Oh jadi kesebut nah, angkat aja gitu. Terus habis gitu dia nyodorin ke temen gue yang lain. Dia nggak berani, emang dia penakut. Iya. Kalau untuk hal-hal kayak gini dia bisa dibilang kurang begitu berani lah ya. Terus habis gitu gak ada yang ngangkat tuh telepon 2 kali setelah gitu, telepon miss call. Tiba-tiba ada SMS tuh masuk. Dia berkenalan di situ. Halo. Oh yang SMS itu masuk Iya. itu. Nah posisinya gue duduk di sebelah kiri, dia di sebelah kanan, tengah gue kosong di Oke, salon iya, itu. Temen gue yang dua lagi bakar singkong tuh di seberangnya gue, gitu Tapi dua-duanya. jaraknya nggak jauh. Kurang lebih 2 meter ke depan lah, 2-3 meter di bawah pohon jambu. Tiba-tiba SMS-nya dia baca, terus kasih ke gue, Dan baca Dan, ini bener kagak? Gak ada nomornya Dan. Nah udah gue baca. Nah seingat gue lupa ya, pokoknya intinya gini, jadi dia memperkenalkan diri, halo nama aku apa gitu, aku lupa Helen atau siapa gitu. Aku tuh ada di antara kalian. Dia bilang gitu, aku ada di antara kalian. Terus habis gitu, berarti kan gue pikir ada di antara kita dong, tengah-tengah dong. Di antara kalian. Nah, bisa kalian bantu saya? Gitu. Dia jawab kayak gitu dong. Terus habis gitu, tiba-tiba itu SMS loh. Tiba-tiba pas lagi di scroll ke bawah, itu teksnya bisa dilanjutin. Harusnya nggak bisa dikirim. Ya, itu tiba-tiba kan. Menarik dong. Udah. Habis gitu, Dan, gimana Dan? Ini bener nggak ya Bir? Gue juga bertanya-tanya. Kan karena gue masih bocah saat itu, masih bocah gitu. Coba Bir balas. Ini dengan siapa gitu. Nah, pas lagi mau dibalas, tapi temen gue nggak berani ngetik. Begitupun gue. Tiba-tiba dia jawab di message lagi. Jadi ada message lagi masuk. Dia menjelaskan dirinya. Jadi gue pernah, gue tuh habis kecelakaan kurang lebih 3-4 minggu, 3-4 minggu lah kalau nggak salah. Nah kondisinya ada bagian organ tubuh gue yang masih belum ditemukan apa gimana gitu. Gue lupa tuh. Boleh bantu saya nggak untuk menemukan dan mengembalikan? Astagfirullah. Temen gue kabur baca itu dan gue masih bertiga tuh di depan. Bir jangan kabur. Gitu. Karena kan gue berpikirnya ada di tengah-tengah dong. Kenapa Dan gitu? Si temen gue yang lagi bakar. Baca dah Chan, sini Chan, gue bilang gitu. Baca tuh temen gue, wah habis baca, kaget tuh dia, kabur juga. Akhirnya kan gue tinggal sendiri, kabur lu ikut ke dalam dong. Udah santai-santai. Pokoknya tuh ya, gue masih nyantai tuh di dalam. Tiba-tiba gue di dalam rumahnya pas di kamarnya dia ngumpet, ada SMS lagi masuk. Kalian kenapa harus kabur? Kalian kenapa harus kabur? Saya minta tolong sama kalian. Makanya saya ada di antara kalian. Gitu. Nah, posisinya gue ngintip di jendela. Dan gimana nih? Pada ya namanya masih bocah ya. Nutup tuh pakai kalau mungkin bisa dibilang pakai bed cover atau selimut kali ya. Tutup nah. Terus gue enggak. Kalau gue bilang sama temen gue si Chan, kita ngintip Chan. Gue ngintip tuh. Tapi nggak ada apa-apa gitu. Sepi kosong nggak ada iya, orang. sepi. Pagi kan, udah sepi. Keluarnya cari. Udah ajak Bir gitu tuh, ajak gitu. Ajak temen gue maksudnya 2 lagi gitu. Tapi sorry, waktu itu kepikiran nggak? Nih, gue dikerjain apa di prank nih sama siapa? Tapi kan nomornya ini ya. Enggak ada nomor soalnya. Iya, kosong ya. Dan kita ngomong itu dijawab. Oh, iya, SMS betul. lagi. Bikin bingung tuh itu yang bikin Oh iya, bingung. waktu itu kan nggak bisa ya kalau Iya. SMS bersambung tuh. Betul. Jadi apa yang kita iya. omongin dia bisa jawab, Iya, tapi iya, melalui iya. message. Iya. Dan itu nomornya handphonenya belum yang kayak ada BB gitu, masih GSM kok yang SMS gitu. Dan Nokia mungkin ya, zaman-zaman Nokia betul. belum ada Android ya. Belum, Nokia sih. Dan itu dia jawab kayak gitu tuh. Terus habis itu gue tanya-tanya tuh sama temen gue, ini siapa ya? Bener gak ya gitu? Coba deh nih kita keluar. Pas keluar sih emang bulu kuduk gue berdiri tuh, merinding tuh sama temen gue.
Mandan udah duduk aja dulu sini. Jadi gue duduk di terasnya tuh. Terasnya mungkin kurang lebih untuk ke saung itu kurang lebih 4-5 meter lah di depan teras lagi di luar pagar. Duduk tuh nyantai nunggu aja. Parno banget. Tapi ya emang kejadiannya sih lucu. Terus habis gitu temen gue tuh, gue bilang, Bir, handphone lu masih ada SMS kak? Udah gak kehapean nih gue, bilang gitu. Kata dia gitu, dimatiin handphonenya, gue matiin handphonenya, nanti aja. Gitu kan, udah tuh. Akhirnya kita nunggu tuh. Nah, gue ngerokok tuh berdua sama temen gue. Nah, si temen gue yang dua ini masih di dalam karena takut parno. Gue bilang, Chan ambil singkong Chan, sebentar lo. Singkongnya udah mateng kali, gosong kali gue bilang gitu kan. Udahlah, gue ngambil singkong tuh berdua sama dia. Ayo ambil dan yuk ambil. Gue celingak, parno juga kan. Takutnya dia tiba-tiba muncul kan gitu. Sebenarnya nggak masalah, cuman kan kita nggak tahu wujudnya tuh bagus apa enggak. Kalau cantik sih mungkin kita ajak ngobrol kan, kita goda. Kalau nggak bagus kan masalahnya kaget juga, shock gitu. Kebanyakan nggak bagus sih kalau gitu. Apalagi kecelakaan kan gitu. Udah, terus habis gitu, habis ngambil singkong gue masuk lagi tuh di teras duduk sampai azan subuh. Sampai azan subuh, jelalahnya udah tuh, Bir udah azan subuh nih. Nah udah kan tukang sayur tuh tempat gua azan subuh tuh udah pasti nongkrong dulu dekat situ. Jadi udah mulai ada orang namanya Mamo dulu, udah nongkrong. Terus abis subuh menjelang kurang lebih setengah jam, saat itu tuh subuh jam 4 lewat. Nah jelalahnya gua setengah jam kemudian, setengah 5 akhirnya keluar lagi tuh sama dia. Gue bilang, Bir, handphone lo mana? Gue bilang gitu. Kita duduk lagi udah di saung tuh. Udah hilang rasa takutnya sama Parno. Handphone di mana? Di dalam lo, handphone masih mati. Hidupin, Bir, coba pengen lihat gue bilang gitu. Kali ada lanjutannya kali dari dia, cuma kan karena handphone mati gitu. Kagak lu aja gitu. Akhirnya gue ngambil tuh berdua sama temen gue. Ngambil, gue nyalain tuh. SMS-nya hilang loh. Iya, hilang SMS-nya. Hilang. Nggak ada sama sekali. Nggak ada bekasnya gitu. Nggak ada. Sampai miss call yang no number. Iya. Yang tidak nggak ada. Nggak Di jam-jam, ya pokoknya di story itu nggak ada. Di jam terkait ya. Di jam mendekati terkait itu ya, nggak ada. Maksudnya nggak, dan bahkan nggak ada yang lanjutan lagi dia minta tolong apa lagi gitu. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kan terakhir bilangnya aku pada kabur gitu kan. Itu nggak ada sama sekali. Nggak ada, hilang. Kayak gitu sih. Ya sebenarnya itu baru sebagian cerita sih, tapi memang realitanya yang ada ya seperti itu. Ya emang dulu kan memang di daerah sekolahan itu memang bisa dibilang angker lah. Iya. Banyak kejadian mistis. Jadi memang ya lagi-lagi tergantung kita ya. Iya. Sorry, tadi itu kan dia minta tolong dicariin salah satu organ tubuh. Nah, itu teman-teman lu itu penasaran nggak apa? Nggak ada. Enggak ya? Iya, karena udah parno semua. Gede rasa takutnya daripada penasarannya. Dan akhirnya nggak dicari. Nggak ada. Iya sih. Dan Serem juga memang. Maksudnya bingung sih, maksudnya dengan tiba-tiba apa dia mungkin lagi kayak nggak sengaja lewat ngelihat mereka gitu. Iya. Kayaknya bisa minta tolong kali gitu kali ya. To be continue nggak besoknya lagi? Enggak sih, akhirnya nggak nongkrong sesudahnya. Sampai SMS-nya pun nggak ada. Udah. Sampai 3 hari kemudian tuh kalau kita kan bilang ayo nongkrong apa pagi, nggak ada yang mau. Pas libur sekolah Trauma kan. ya? Iya, trauma kayaknya. Oh, umuran segitu sih ya. Jadi nggak ada yang mau nongkrong lagi, ya udah akhirnya nggak nongkrong lah. Tapi hebat juga tuh. Maksudnya arwah sampai bisa Iya, minta tolongnya lewat nembus ke apa ya? Teknologi lah ya ibarat kata ya. Sampai bisa nembus ke teknologi. Nah kalau orang sekarang tanya bisa atau mungkin atau enggak, ya kalau menurut gua mungkin karena gua udah ngerasain hal itu. Dan nggak mungkin sih mereka nggak bisa berkomunikasi kalau menurut gua dengan alat-alat elektronik, karena itu udah terjadi ya. Real gua lihat sendiri gitu. Terus ada lagi nggak? Kalau ditanya ada lagi banyak sih sebenarnya. Kalau lu mau cerita yang mana nih? Tapi memang ini sesuai real kehidupan dan memang nggak jauh dari situ juga sih, dari tempat itu. Jadi memang waktu SMP itu kan memang ya lu tau lah gitu, lu tahu gua sama anak-anak tuh dulu hobinya nongkrong, terus ya mungkin bisa dibilang main balap liar lah ya, trek-trekan.
Waktu itu kalau nggak salah kita pulang abis dari Pondok Pinang Pedek. Kalau nggak salah Banyak abis yang tahu tuh. abis nge-trek lah ya. Nah abis itu gue dianterin temen gue, mungkin lu kenal Yuda lah, kita sebutin aja namanya Yuda, nganterin. Terus karena memang rumah gue tuh kan kalau misalnya mau masuk itu udah di portal tuh kalau dari jam 1. Akhirnya gue turun di depan gue jalan lah ke dalam. Mungkin jarak dari depan ke rumah gue tuh mungkin ada jarak 30 sampai dengan Masa sih 30 nggak nyampe 100-an ya? 100 Lebih ya? kali itu. lebih itu ya. Dari yang portal itu kan? Iya, dari pinggir Dari jalan. jalan raya sampai ke rumah lu. 100-an deh. Iya. 100 ya? Iya. Ya pokoknya intinya udah lewat tuh portal, terus ketemu tuh sama penjaga Karang Taruna gitu. Mungkin dari Karang Taruna itu untuk rumah gua mungkin masih ada 40 meter lagi lah ya kurang lebih. Sampai situ hilang, belok tuh dia, gua jalan sendirian. Perasaan gua nggak enak sih, tapi ya gua jalan aja tuh. Set. Jadi ada di salah satu di, kalau misalnya belok ke kiri tuh masuk ke arah pintu utamanya masuk sekolah. Iya. Sekian 12-13. Nah, gue jalan nggak jauh dari situ. Mungkin bisa dibilang di depan rumah temen gue persis tuh. Jadi tiba-tiba tong sampah kaleng ya dulu ya. Tong sampah kaleng tuh yang kalau dulu tuh biasa dijadiin pot. Iya. Ya kurang lebih itu kan gede gitu ya. Drum lah jadi. Iya, kayak mirip drum. Jatuh, gumprang gitu kan. Kaget dong gua berhenti dong spontan karena nggak ada apa-apa nih. Posisinya jam 3 pagi. Jam 3 pagi dong. Misalkan kalau ngejatuhin gitu kucing atau apa? Iya, gitu gua kan. lihat kagak ada apa-apa. Tikus juga nggak ada nih. Kucing nggak ada. Habis gitu jelalahnya masih di posisi yang sama sih sebelahnya. Kalau misalnya mungkin kalau arah Saung kan dulu juga di kiri lah kalau misalnya dari jalan mau ke rumah gua. Ini masih di kiri juga gitu. Jadi posisinya ada pohon duren kan, lu tahu tuh pohon duren, Iya, pohon nangka. Iya, Bang. Nah sebelah kanan itu kan ada rumah temen gue tuh yang banyak pohon juga. Nah yang lucunya itu adalah pohon sebelah kiri yang arah sekolah itu pada kayak kena angin kenceng tuh. Iya kan, kena angin kenceng. Terus gue nengok ke kanan dong, kok pohonnya nggak ada yang gerak yang kanan nih gitu. Yang sebelah kanan Iya, sama jadi- sekali nggak gerak. Betul. Yang kirinya yang Gerak kenceng banget, kayak kena angin kenceng lah pokoknya. Gue panik dong, bingung. Gue bilang gue nengok kanan kiri. Di situ kan dulu masih ada lapangan bulu tangkis, jadi masih ada pokok garisnya. Gue nengok kanan kiri dong awalnya. Udah tuh. Kenapa ya? Nah, tong sampah itu yang membuat gue berhenti sebenarnya jalan kan. Gue jalan lagi dong. Pas jalan lagi, tiba-tiba ada yang menarik di sebelah kiri. apa tuh? Kuntilanak. Buset. Real. Dan itu benar-benar posisinya rambut doang gitu ya. Jadi cuman kelihatan mata lah ya, mata sambil ngelirik gini, dan sisanya tangan nggak kelihatan, kaki nggak kelihatan. Jadi intinya kayak kain semua tuh. Gue masih inget banget bayangannya real itu, karena dia terbang dari pohon nangka tuh nyebrang tuh. Dan gue ngeliat begini nih sampai nengok, mungkin kalau bisa dibilang dari 12 ke angka 9 doang itu udah stop, gue lari tuh. Rolling door gue nggak dikunci, tarik jeger gitu, udah tutup lagi. Terus mak gue bangun dong. Ya karena memang posisinya kan mak gue udah subuh tuh bangun lah pokoknya. Kalau udah jam 4 pas bangun. Kaget deh. Ada apa mas? Itu mah, kuntilanak gue bilang gitu. Terbang bener-bener dah. Serem banget tadi rumahnya Helmi nggak ada ini angin gitu. Terus di sebelah kiri tapi ada, gue bilang gitu kan. Terus gue bilang kayak gitu, udah. Sampai segitu, jelalahnya kata nyokap gue cuma bilang, lu sih kerjaannya pulang pagi mulu. Biasa. Nah, lo jangan pulang pagi, Iya. kena lo batunya. Dan padahal itu bisa dibilang masih edisi bulan Syawal kalau nggak salah, habis posisi libur Lebaran soalnya. Libur Lebaran. Iya. Dan mungkin habis Lebaran 5 hari kali ya. Real, itu real banget. Masih bulan Syawal berarti ya? Masih bulan Syawal. Habis Lebaran 5 hari lah. Terus kan dia pas terbang tuh, kata lu kan dia matanya ngelirik tuh. Ngelirik tuh ke arah lu atau Ke arah gimana? gua. Oh, memang Karena ke dia arah nengok, lu. nengok ke bawah gitu. Oh, Kelihatan berarti gua. sengaja. Iya, sengaja. Jadi kayak Terus, memang menunjukkan iya. diri gitu kan. Iya. Dia terbangnya tuh berapa meter kira-kira? Berapa ya? Seukuran pohon durian sih.
di atasnya. Tinggi lah berarti lah ya. Di pohon durian di rumah gue tuh 6 meter ke atas lah berarti. lebih kayaknya, iya. Iya, 10. Pokoknya dia sejajar lah di antara, jadi di Dari sampingnya pohon pohon. Pokoknya Dari- bukan pohon ke pohon, di sampingnya jadinya. Oh. Ini pohonnya begini nih, Iya. dia di sampingnya nih. Itu posisinya ngejauhin kan berarti? Iya, pokoknya ke belakang dah. Iya, maksudnya Arah gua datang. Iya, Iya. iya, iya. Gue nggak ngeliat lagi abis itu. Tapi memang nggak heran sih, karena memang kan kalau di belakang rumah gue dulu tuh sebelum ditebang tuh kayaknya kuntilanak penunggu itu. Jadi pohon pete Cina ya, itu penunggu itu emang kayaknya. Dan memang bokap gue dulu waktu masih ada gitu, masih hidup, dulu kan sering beberes belakang gitu ya, sering digangguin sama dia. Cuma bapak gue kan orangnya berani, Iya. malah ditantang, kalau lo berani tunjukin diri gitu, jangan ganggu gue. Karena memang dia kadang-kadang beberes tuh sampai pagi, malam sendirian di belakang. Itu matanya merah apa? Matanya merah. Nyala. Nyala, Oh, nyala banget sih. Gue nggak ngeh banget ya, lupa gue. Pokoknya matanya merah. berarti banyak kesaksian yang katanya melihat begituan. Oh iya, Matanya merah, rata-rata begitu. Matanya merah. Real. Jadi nutupin muka, rambutnya. Matanya cuma satu yang kelihatan. Tapi lu sebenarnya tuh lu peka atau apa? bisa iya. lihat apa maksudnya tergolongnya indigo kah atau Apa indera keenam lu hanya emang- peka aja? emang- Enggak, kalau ditanya kayak begitu sih sebenarnya gue nggak percaya ada indigo ataupun hal-hal kayak gitu ya. Karena memang secara pembelajaran agama yang memang gue pelajarin, gue nggak percaya yang begitu. Tapi yang gue rasa memang gue suka melihat hal-hal yang kayak gitu. Real lagi ya? Dan itu nular sih sebenarnya ke anak gue yang sekarang. Jadi agak lebih sensitif gitu. Perihal-perihal kayak gitu. Dan kadang kayak gitu-gitu sebenarnya gue malah nggak takut gitu. Dalam arti nggak takut bukan kita takabur, nggak. Tapi lebih kepada gini, kita punya alam masing-masing sih sebenarnya. Makanya konsepnya hidup kan selama kita tinggal dimanapun, ya kalau nuwun lah Iya. bahasanya, bahasa Jawa tuh. Tapi memang dalam arti kalau nuwun artinya ini saat ini gue tinggal nih di dunia nyatanya, lo di dunia goibnya, kita jangan Berdampingan ganggu, lah ya, iya. berdampingan gitu. Intinya sih gue menghargai dia, lo menghargai gue, kita sama-sama, Betul. toh sama-sama makhluk ciptaannya Allah kan. Iya, benar-benar. Itu sih. Benar-benar. Kalau coba lu inget-inget, habis lu ngeliat itu, gitu kan, diliatin itu, besoknya lu dapet rezeki atau apa gitu? Nggak ada Kan sih. banyak. Nggak ada, Oke. nggak ada. Kebanyakan kayak gini Oke, gitu. iya. Tapi kan kayak gitu tuh rata-rata kayak buat orang yang dagang nggak sih? Nggak. Gue Enggak, pernah enggak. beberapa kali tuh denger cerita tuh gitu. Itu Katanya mitos, cuma enggak, tapi itu benar. Tukang sate di rumah gua ngalamin. Tapi Jadi gue juga rumah gue juga suka ayam. pasti laris abis Iya. itu. Iya. Besokan harinya atau kalau itu gua nggak tahu, lupa gua ceritanya. Cuman intinya tuh dia laku setelahnya pas hari itu. Dan itu lagi bawa banyak. Jadi ceritanya gini, Bro. Jadi ceritanya kalau dari rumah gua tuh ada Kesehatan 5 yang tembusan Holland Bakery ya. Iya. Nah dulu tuh, sekarang udah jadi perumahan semua. Dulu tuh ada salah satu lahan, mungkin punya orang penting lah. Itu belum terbeli atau belum terjual dan belum jadi perumahan kayak sekarang. Jadi ada salah satu pohon kelapa yang terkenal banget itu berdiri tegak di situ. Nah dilalahnya tukang sate di rumah gue itu memang kalau sore biasanya sampai jam 9 tuh udah keliling. Tadi keliling lagi tuh jam 12 lewat. Oh, 2 kali. 2 kali di route-nya di situ lah intinya. Nah kalau misalnya standby-nya biasanya gue di daerah Organon kalau nggak salah. Orangnya masih hidup tuh. Dia sekarang buka di daerah Ropapan. Dan yang terusin anaknya. Nah jadi pas lagi dia tuh cerita. Jadi ceritanya sebenarnya simpel ya. Waktu pas lagi dia ngeluarin, kan gue beli, nanya, "Bang, itu bawa celurit buat apaan?" Gue bilang gitu, "Mau bacok orang." Dia bawa gituan. Ya, gue tanya dong, "Buat apa, Bang?" Gue bilang gitu. "Oh, ini," gitu. "Buat jaga-jaga lah," kata dia gitu. Lah kalau emang bawa celurit mah, ya sebenarnya
tetep aja kalau malingnya lebih bawa pistol Iya, gimana iya. gue bilang gitu. Enggak. Nah habis gitu jelalah lanjut ngobrol, tiba-tiba dia cerita, saya dulu punya cerita loh terkait celurit ini, kata dia. Itu di kesehatan lima kan pohon kelapa, kata dia gitu. Waktu itu tuh ada kepala jatuh dari pohon kelapa, kata dia gitu. Kepala ya, dia bilang kepala loh. Kepala, terus habis gitu benar-benar kelihatan kepala tuh orang. Kepalanya doang. Saya samperin pakai celurit ini. Saya celurit tuh. Astagfirullah. Nyangkut, tapi jadi kelapa. Oh, Iya. dia ngelihat dengan mata itu. Iya, yang itu jatuh tuh kepala. Dia celurit. Orang ketawa. Astagfirullah. Itu namanya Ada darah-darahnya gitu, terus dia celurit tuh, cetret gitu, pakai celurit yang itu tuh dia cerita, yang bener bang, gue bilang gitu. Udah ngapain saya bohong, kata dia gitu. Tapi ya berkahnya dagangan saya saat itu atau besokannya gue lupa tuh, pokoknya saat itu pak, udah lama banget soalnya kan ceritanya. Dia bilang laku laris, kata dia itu. Saat itu dia bawa banyak dan nggak biasanya dia itu bawa segitu banyak. Tapi alhamdulillahnya laku habis setelahnya ya, tapi walau alam kalau kayak gitu. Tapi intinya sih ya dia punya cerita hal itu yang memang gue bilang, wih gila serem juga ya, gue bilang gitu. Berani banget, maksudnya dia ngeliat dengan ini awalnya bentuknya itu kepala, dia celurit gitu loh. Orang kan di mana-mana lah kabur lah. Dia celurit. itu namanya kalau di Jawa gelundung pringis. Ini waktu kemarin kita sempat bahas di Iya, episode itu yang ada. kemarin kan. Ada teman juga yang pernah, cuman nggak tahu kenapa tuh biasanya kan kalau ditendang makin ketawa dia, tendang gitu kan, pala makin beringis dia, makanya semakin ini mungkin nggak tahu nih apa dicelurit akhirnya jadi dia apa kabur atau gimana ya nggak ngerti gitu. Saya bisa berubah jadi kelapa ya malah ya. Gelundung pringis kalau Ceritanya sih yang dia sampaikan seperti itu. Ya orangnya masih hidup kok di Robapan. Tapi memang benar, tetangga gue pun juga kan dia jualan kayak ayam kalasan gitu kan. Nah itu tuh pernah suatu ketika dia kan kalau ngebakar-bakar gitu kan jam 3 pagi gitu kan, karena banyak setiap kali itu. Nah terus dia tuh bilang katanya dia tuh ditongkrongin, bukan pas dia lagi nongkrong bakar-bakar gitu, ada suara ketawa awalnya, suara ketawa, terus tiba-tiba ada yang turun dari pohon mangga atau pohon apa gitu, turun ke bawah. Dia ngeliat bener-bener perempuan gitu, wujudnya perempuan. Terus ya walau besokannya tuh itu dagangannya laris banget. Gitu, makanya sampai akhirnya besokannya tuh gini, pas dia lagi ngebakar, aku mau tungguin siapa tahu besok dagangannya laris lagi. Aku bilang, lah emang beneran Kak Dek? Iya katanya, maksudnya ya walau balik lagi, tapi ternyata memang ada beberapa yang kayak gitu. iya kebanyakan memang gitu. Tapi kan memang kalau aku ya yang aku tahu di rumahnya Dani itu, yang sebelah rumah lo yang sebelah kanan tuh yang depan gitu, itu kan ada pohon apa rambutan ya? Nangka. Nangka apa rambutan? Nangka. Itu kan juga emang serem kan, beberapa kali Iya. juga memang Ada juga pocong. iya, terus juga tetangganya juga ada beberapa kali yang suka kesurupan kayak gitu. Gue berapa kali pun di rumah pun sering. Ya sebenarnya itu yang memang biasa ngomong di rumah sih. Cuma dulu gue udah hafal, jadi memang nggak kaget kayak atau pernah gue bongkar motor kan sampai pagi tuh sendirian. Gue naruh baut, inget banget gue naruh baut di bawah motor tuh standar itu. Tapi ya memang ya nggak tahu ya memang apa memang mata gue yang lelah atau gimana. Cuma saat itu gue bangunin adik gue, kata adik gue emang nggak ada. Baut itu. Gitu. Cuma gue kumpulin di karpet di mana itu buat standar tuh. Oh itu di dalam. Dalam rumah, di teras tuh yang Iya. buka. Nggak ada. Mana nih gue bilang mau lu pada jangan pada iseng apa, udah pagi nih gue mau beres motor, mau masang CCTV nya udah kelar gue bilang gitu. Karena itu bawa CCTV tuh satu set. Agak muncul tuh bang. Itu gue inget banget taruhnya di situ karena gue ngumpulin di situ. Nggak ada. Ya udah, gue capek. Udah akhirnya gue rapiin. Karena tuh beberapa OB-nya gitu pun udah gue rapiin. Gue tidur. Besok pagi gue bangun, ada masih di situ. Jadi mungkin dia nutupin iseng kali ini. Iya. Cuma yang kita kan kasat mata ya, sama manusia. Itu
hal yang itu sering terjadi sekarang. Kalau dibilang lupa sih itu nggak pindah bautnya. Iya. Tapi emang sering nggak sih kayak gitu, barang-barang kita tuh kayak ada, ingat banget taruhnya di sini, tapi ternyata pas kita cari lagi nggak ada, udah sampai capek nyarinya, udahlah bodo amat deh, tiba-tiba ada di situ gitu. Kayak gitu lah. Oke, udah, berarti untuk cerita sekarang cukup sekian dulu. Iya. Next, gue bakal ngundang lo lagi gitu untuk cerita yang lebih banyak lagi gitu di tempat-tempat yang lain juga pasti banyak banget cerita-ceritanya. Terima kasih banyak. Cukup sekian cerita dari Dani. Terima kasih sudah menonton podcast Ilba Duo, pelakor pengalaman kisah horor. Bagi para pemirsa yang pengen jadi narasumber, bisa DM atau email ke kita. Nanti akan kita undang atau kita hubungin, atau semisal tidak bisa datang ke studio kita, nanti akan kita kunjungin ke rumah kalian untuk kita lakukan take cerita misteri yang kalian punya. Jadi udah, ada tambahan lagi? Cukup. Oh iya. Baik, terima kasih banyak atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah.